Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Bapak Firdaus, dan yang saya hormati Bapak Mulyanto selaku kantor kita, dan saya hormati kepada seluruh guru SMKN Negeri 2 Bengkulu Utara. Saya saat ini ingin mempresentasikan hasil laporan saya. Kenalkan, nama saya Rafael Ramadan, alamat Jalan Samratulangi, tepat tanggal lahir saya Solo 13 November 2003, kelas 12 3J 2, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Bab 1, latar belakang. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian yang keahliannya masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya adalah 1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa. 2. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan sebagainya. Berikutnya ada manfaat. Manfaatnya adalah 1. Menambahkan dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya. 2. Meningkatkan dan memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambah kemampuan siswa untuk terjun langsung ke lapangan. 3. Menambah pengalaman siswa atau siswi agar tidak ragu lagi menghadapi suasana lingkungan kerja. Selanjutnya bab 2, sejarah dunia usaha atau dunia industri. PT Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Pada awalnya dikenal sebagai sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf dengan telegraf atau dengan nama jawatan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya adalah sebagai perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telekomunikasi, informasi, media, dan servis di bagian regional. Misi menyediakan layanan timus yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Selanjutnya, profil dunia usaha. Profil dunia usaha. Tanggal berdirinya Telkom Harga Makmur yaitu pada tanggal 18 Desember 1990. Nama perusahaannya PT Telkom Harga Makmur. Pimpinan perusahaan adalah Indra Revazoni. Alamat perusahaan Jalan Muhammad Yamin nomor 25 Harga Makmur Bengkulu Utara. Jenis perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasinya dipimpin oleh Indra Revazoni dengan teknisi Budi dan Raka Tony. Salisnya ada Dimas dan Angga. Selanjutnya ada administrasinya adalah Lela. Selanjutnya aset perusahaan. PT Telkom Harga Makmur mempunyai satu buah mobil, 2 buah tangga, 1 buah komputer, 2 buah telepon, 1 buah splicer, dan 2 buah TV. Selanjutnya ada jam kerja. Jam kerja di Telkom pada hari Minggu libur, dan hari seterusnya itu masuk pada jam 7:30, istirahat dengan jam 12 dan pulang dengan jam 5. Selanjutnya lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan bertempat di depan Polres Harga Makmur.
Selanjutnya bab 3, dasar teorinya penyambungan kabel fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya kegiatan praktik. Alat bahannya 1. Fusion splicer. 2. Stripper atau mailer. 3. Clapper. 4. Optical power meter atau OPM. 5. Visual locator. 6. Kabel fiber optik. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah menghidupkan alat penyambungnya yaitu splicer dengan menekan tombol powernya sehingga lampunya menjadi nyala. 2. Pada drop kabel, potong kawat besinya dipisahkan dengan serat optiknya agar saat proses penyambungan nantinya tidak akan mengganggu. Selanjutnya adalah potong pelindung pada luar optik menggunakan tang knife atau tang potong. Yang keempat, setelah pelindung pada luar optik terpotong, kupas serat yang berwarna biru menggunakan stripper dan bersihkan seratnya menggunakan tisu. Selanjutnya adalah potong serat yang sudah dikupas tadi menggunakan cleaver. Selanjutnya, masukkan pelindung serat atau proteknya ke kabel fiber optik atau serat optik seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, setelah kabel pertama sudah diletakkan di splicer, lakukan hal yang sama seperti cara di atas pada kabel kedua. Selanjutnya, yaitu yang ke-9. Setelah kedua kabel sudah diletakkan pada splicer, lalu tutup penutupnya supaya splicer bisa melakukan penyambungan. Selanjutnya adalah buka penutupnya dan angkat hasil sambungannya dengan hati-hati. Ke-11, lalu masukkan DC ke tempat pemanas agar protek melekat ke kulit drop kabelnya. 12. Setelah sekitar 2 menitan, keluarkan dari tempat pemanasnya, lalu diamkan sejenak. 13. Untuk mengetahui bahwa sambungan tadi berhasil atau tidak adalah dengan cara melihat redamannya. Redamannya yaitu 14-24. Jika di antara situ angkanya, maka sambungan itu sudah selesai. Selanjutnya bab 4, kesimpulan. Kesimpulannya adalah selama melakukan praktik kerja lapangan atau PKL, ada banyak hal baru yang penulis dapatkan dan hal itu sangat berguna untuk penulis. Penulis dapat menguraikan kesimpulan antara lain: 1. Pengalaman. Selama 3 bulan melakukan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, ini penulis dapat mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain yang berada dalam suatu perusahaan. 2. Dapat mengetahui bagaimana caranya bergelut di dunia kewirausahaan dan mendapatkan ilmu baru dari orang-orang sekitar penulis dan sebagainya. Dan penulis dapat mengambil kesimpulan ternyata berinteraksi atau mengeluti dunia usaha tidaklah mudah. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar orang yang akan kita ajak untuk menjalin hubungan kerjasama dapat terkesan akan apa yang kita lakukan atau kerjakan. Selanjutnya saran. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL demi kemajuan dan kebaikan kerja
PKL untuk tahun berikutnya. 1. Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, ini penulis berharap agar peserta dapat membawa hal-hal yang baru dan hal-hal yang positif ke dalam lingkungan SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. 2. Dari kegiatan ini, penulis mengharapkan ke depannya agar kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan seterusnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.